masih transportasi ya. Tapi tadi saya minta kan Anda pelajari tentang metode Vogel. Nah, metode least cost itu sebenarnya adalah metode visible awal kan gitu. Karena di dalam penyelesaiannya ada dua langkah, metode awal dan metode akhir yang udah Anda kerjakan sampai terakhir kemarin itu sudah selesai sampai optimal. Jadi dengan menggunakan metode awalnya itu least cost dan metode akhirnya itu yang stepping stone. Nah, sekarang saya berikan satu metode lagi nanti untuk membandingkan. Nah, nanti punya kerjaannya mbaknya tadi bisa juga dicoba pakai ini. Kalau hasilnya sama, berarti punyamu udah benar. Tapi kalau ternyata pakai ini hasilnya sama dengan aplikasi, berarti mungkin ada kesalahan di perhitungan. Nah, coba ya, kita coba nanti. Nah, masih di slide yang sama ya, Anda cari bagian metode Vogel. Ini di slide berapa ya, saya lupa. Nah, ini metode least cost kan di sini ya, di slide 8. Terus kalau yang Vogel ada di slide ke, perhatikan ya, nanti UTS ini keluar. Ke 25. Nah, ini adalah sebenarnya pengganti metode least cost atau opsi lain. Kalau Anda nggak mau pakai least cost, boleh pakai Vogel, terus dilanjutkan dengan stepping stone. Boleh, gitu, karena banyak sekali metode yang bisa dipakai. Nah, ini Vogel, terus nanti algoritmanya ada di bawahnya, bisa dibaca ya. Saya langsung aja untuk mencoba perhitungan. Ini langkah-langkahnya. Nah, yang pertama sebenarnya menghitung opportunity cost. Nanti opportunity cost itu dihitung dengan menghitung mengurangi dua biaya transport terkecil pada baris atau kolom. Jadi seluruh baris dan kolom nanti dicari dua biaya terkecilnya terus dikurangi. Nah, itu namanya opportunity cost. Terus step yang kedua, setelah mendapatkan seluruh opportunity cost, Anda pilih opportunity cost yang terbesar dari keseluruhan tadi. Kalau ada yang kembar berarti pilih salah satu. Terus yang ketiga, setelah itu berarti yang kita pilih adalah kotak yang kita akan isi pertama kali. Nah, sehingga terus kalau sudah kepilih tinggal dimasukkan sama seperti list cost persis jadi perbedaannya hanya pada lokasi mana yang kita isi pertama kali antara metode list cost sama Vogel. Nah, langsung saja ya. Saya minta difotoin lagi nih biar cepat. Yang kemarin punya saya. Fotoin lagi sudah. Kadang pun kalian tahu kalau dapat sesuatu, kalian tahu artinya soal itu apa, maksudnya soal itu apa, tapi ketika kalian nggak prepare, itu tetap aja berapa ini tabelnya? Saya punya pabriknya. Yuk dibantu. Purworejo. Purwo mana sih Bu? Purwo gitu. Ya. Iya, enggak, pabriknya dulu, pabriknya. Ini apa? Itu Magelang, Sukoharjo, Brebes. Oke. Suko ya, Brebes. Terus ininya Purwo ya, Purwo. Terus ya, Semarang. Perhatikan ya semuanya ya, nanti ini keluar di UTS. Kalau Anda nggak ikutin UTS pasti nggak bisa, karena memang materinya sangat berkontinuitas. Jadi antara satu metode ke metode lain, kalau Anda nggak ngerti itu ya udah berhenti iterasinya, nggak bisa dilanjutin karena satu materi itu memang cukup panjang ya penyelesaiannya, jadi Anda harus ikutin langkah-langkah.
Siapa yang sanggup mengartikan ini sampai sini? Nggak apa-apa ya, agak menceng. Oke, ini kapasitas, ini permintaan. Berapa kapasitasnya? 100, 120. 80, 80 ya. Ini 280, ini berapa? 100, 50, 50, 60, 60. 70, Terus biayanya? 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9 ya? 10. Berapa? 10, Bu. Ini 10 terakhir. Ya. Nah, ini kemarin kan kita sudah kerjakan pakai list cost ya, sama Anda juga sudah mengerjakan soal Anda menggunakan list cost metode awalnya. Nah, sekarang saya pakai Vogel ya. Nah, Vogel caranya seperti ini, perhatikan. Langkah 1 ya, itu Anda akan mencari opportunity cost setiap baris dan kolom. Namanya opportunity cost ya. Nah, opportunity cost ini jumlahnya sesuai baris dan kolom Anda. Punya saya berapa barisnya? 3. 1, 2, 3 ya. Kolomnya 3. Berarti punya saya opportunity cost-nya 6 gitu. Jadi nanti ada opportunity cost baris 1, opportunity cost baris 2, opportunity cost baris 3, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Kalau punya Anda berarti berapa? Barisnya berapa, kolomnya berapa? Dijumlahin. Ya, 10 jadinya ya. Karena ada 5 baris dan 5 kolom. Nah, itu nanti jumlah opportunity cost yang harus Anda hitung. Nah, sekarang saya mulai dari opportunity cost baris 1, nih saya singkat aja nih, OP1 gitu. Nah, cara mencarinya, berarti setiap baris yang kita pilih, misalnya di sini opportunity cost baris 1, di sini kan ada 3 biaya nih, 8, 5, sama 6 kan ya. Nah, Anda pilih 2 biaya terkecilnya dari seluruhnya. Kalau punya Anda kan 5 kan ya, berarti dari 5 itu Anda pilih 2 biaya terkecilnya. Kalau biaya terkecilnya ada yang kembar, ya udah yang dipilih itu. Misalnya yang terkecil itu 3, tapi 3-nya ada 2, berarti ya yang terpilih itu 2 itu. Nah, kalau punya saya 2 terkecil yang mana? 5 dan 6. Ya, berarti punya saya kan selisih 2 biaya terkecilnya 5 sama 6 ya. Berarti tinggal dicari selisihnya aja ya. Berapa selisihnya? 1. Ya, berarti opportunity cost baris 1, 1. Gitu. Baris 2 berapa berarti? 2. Iya. Baris 3? 6. Ini baris 1 ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Terus habis barisnya selesai, terus kolom. Berapa kolomnya? Berarti Anda turun 8, 15, 13. Selisih 2 biaya terkecilnya berapa? 12. 2 biaya terkecil, hati-hati. Yang terkecil 12. kok 12? Apa ada 3 itu? 2 biaya terkecilnya kan 8 sama 3. Berarti selisihnya 5. 5. 5. Terus kolom kedua? 4. Ya, kolom ketiga? 4. Ya, itu pertama Anda mencari selisih biaya terkecilnya. Itu namanya opportunity cost. Nah, yang kedua, kalau sudah dapat opportunity cost untuk setiap baris dan kolom, Anda pilih yang paling besar. Jadi pilih dari seluruh opportunity cost yang ketemu, cari yang terbesar. Berarti yang mana? Berapa nilainya? Ya, 6 kan ya? Berarti ini.
Berarti yang terpilih adalah opportunity cost baris ketiga yang bernilai 6. Nah, berarti yang kita masukkan nanti adalah yang ada di baris ketiga. Artinya nanti baris kuncinya. Jadi ini yang terpilih sebagai opportunity cost terbesar itu adalah baris atau kolom kunci namanya. Nah, kalau sudah dapat baris yang kita dapatkan ini, yang baris ketiga, tinggal Anda cari yang paling kecil di baris tersebut. Kan baris ketiga nih, ya, karena opportunity cost-nya tadi paling besar. Jadi kita tandai baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini ada 3 biaya. Yang paling kecil yang mana? 3. Maka kalau yang paling kecil itu yang kita dapatkan 3, maka disitulah kita mengisi nilai yang pertama kali. Nah, bedanya di situ aja sama list cost. Kalau list cost kan langsung otomatis tembak yang paling murah kan gitu. Tapi kalau di Vogel, dia ada beberapa langkahnya dulu sebelum menemukan kotak pertama yang harus diisi. Nah, karena 3 ini yang terpilih, jadi dia yang paling pertama diisi. Gitu aja. Caranya sama persis isinya dengan list cost. Antara Brebes dengan Purwo, ya, dia mintanya 150, kapasitasnya 80, berarti yang paling maksimal diisi berarti berapa? 80. Iya, berarti yang di close yang Brebes. Nah, ini namanya satu iterasi Vogel. Jadi langkah ketiga, isi kotak yang berharga paling kecil di baris atau kolom kunci. Nah, jadi iterasinya sampai sini. Sampai semuanya terpenuhi. Berarti satu iterasi ini selesai. Nah, karena dia masih ada kotak lain yang belum terisi, berarti kita lakukan lagi. Kita hapus ya, saya hapus ya. Berarti karena belum selesai, sekali lagi, masih ada kotak yang belum terisi, maka kita lanjutkan. Ini berarti kan iterasi 1 nih. Ini namanya iterasi 1. Satu iterasi itu sampai sini. Iterasi 1. Nah, ya. Ini iterasi 1. Gitu. Ini iterasi 1. Oke. Nah, sampai kita mengisi, berarti cut off-nya di situ. Kalau seandainya semua sudah terpenuhi, berarti selesai. Tapi kalau masih ada kotak yang masih kosong, kita kembali lagi ke langkah pertama. Nah, berarti ini kan masih ada yang kosong ya. Berarti kita lanjutkan iterasi kedua. Berarti ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, sekarang berarti kita masuk iterasi kedua. Nah, berarti sekarang Anda lagi cari seperti tadi. Ya, berarti sekarang hanya tinggal baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau yang sudah terisi kita abaikan saja. Berarti sekarang kita punya opportunity cost baris 1 berapa? 1. Opportunity cost baris 2. 2. Baris 3 kan sudah terisi, berarti nggak usah dicari. Tinggal berarti opportunity cost kolom 1. Nah, kolom 1-nya harusnya kan ada 3, tapi karena yang bagian baris ketiga sudah terisi, berarti yang Anda lihat cuma tinggal yang tersisa aja. Berarti berapa opportunity cost-nya untuk kolom 1? Selisih antara sisanya aja. 7. Iya, gitu ya caranya. 7. Terus opportunity cost kolom 2, 5. kolom 3, 6. ya. Nah, sekarang yang terbesar berapa? 7. Ya, berarti kita nanti jadikan kunci. Berarti kuncinya adalah opportunity cost kolom 1. Nah, berarti yang Anda lihat yang kolom 1. Nah, kolom 1 di sini kan ada 2 biaya yang tersisa. Anda pilih lagi yang terkecil. Yang mana? Nah, berarti Anda masukkan. Nah, berarti betul 8. Berarti yang Anda masukkan selanjutnya nilainya yang ada di kotak 8. Gitu. Berapa? Kalau Magelang minta 100, Magelang punya 120, Purwokerto minta 150, tapi sudah terisi dari Brebes 80. Berarti berapa? 70. Ya.
70. Nah, berarti yang di close yang Sukoharjo karena sudah terpenuhi. Nah, ini iterasi kedua selesai. Terus masih ada yang kosong, berarti lanjut iterasi ketiga. Ini saya hapus lagi. Ya, sampai seluruh kotaknya terisi. Berarti ini iterasi ketiga. Berarti tinggal berapa opportunity cost? Baris. Terus berapa? Langsung? 1. Ya, tinggal terisi selnya kan 5 sama 6. Jadi tinggal 1. Opportunity cost berapa persen? Berapa? 2. Terus opportunity cost Kolom 2. kolom 5 sama 6. kolom 2 ya. Kolom 1 kan sudah. Jadi berapa? 5. 5, Ya, kolom 3. 3 sama dengan 6. Ya, berarti yang terbesar ya 6. 6. Nah, berarti opportunity cost kolom 3 yang kita jadikan kunci. Berarti ini sama ini. Ini kan kolom 3 tinggal tersisa 6 sama 12. Mana yang paling murah? 6. Nah, berarti berapa diisi di sini? 60. Hati-hati kan ini sudah 70 ya. Jadi tinggal 50 ya, kita close berarti yang Magelang karena sudah terpenuhi. Nah, kalau tinggal satu baris atau satu kolom ya kita berikan baris atau kolom kuncinya lagi kan, karena sudah pasti dia tinggal itu sendiri gitu. Jadi kalau tinggal terakhir satu baris atau satu kolom, tinggal Anda pilih mana yang lebih kecil antara 10 sama 12. 10. Ya, berarti di sini yang diisi duluan. Nilainya 70. 70, di sini 10. Nah, ini bedanya antara metode Liskos dan Vogel. Yang membedakan adalah menentukan posisi kotak pertama yang harus diisi. Nah, sekarang kita hitung nih berapa biayanya. Total biayanya berapa? Coba dihitung. Berapa? 19, 20, Bu. 19, 20. Oke. 1.920.000 ya. Nah, sekarang ini kan baru Vogel nih. Ini kan posisinya dia sama dengan Liskos, sejajar. Jadi sebagai solusi visible awalnya aja. Nah, dia harus dicek lagi. Benar nggak dia sudah paling optimal? Maka kita lanjutkan ke stepping stone. Supaya benar sih dia sudah yang paling optimal berdasarkan iterasinya stepping stone. Berarti kita punya ada 4 jalur ya, X12, X21, X32, dan X33. Nah, X12 kemana? X12 ke X11. 13. 13 ya, 11 nanti ke bawah nggak bisa. X13 ke 23. 22. 22. 12. Lagi. Terus X21 ke Terus 11. boleh. 13. Terus 23. ya. 21. Oke, terus X32 X32 ke X31. 31 X 11. terus 13. terus 23. oke 22. 22 terus X32. oke, jadi lebih panjang ya karena dia agak muter. Terus yang terakhir X33 berapa? Ke X31. 31 ke 11. oke 13. oke 33. oke. Nah, selesai ya. Kita hitung perubahan harganya. Ini positif berapa? 50. 5 kan ya?
min 6 plus 12 min 10 berapa? 1, Terus 21 plus 15, 15 min min 8, oke plus plus 6, min min 12, berapa? 1, Oke, terus plus 9, 9 min min 3, plus 8, min 6, plus Plus 12, 12 min min 10. 10 berapa? Berapa? 10, 10 ya. 9 min 3 6. 6 plus 8 14. 6 8 tambah 12 20 min 10. 10 ya. X 33 10, 10 min 3, plus plus 8, min min 6, 9. oke. Nah, benar nggak? 7 tambah 8 15 min 6 benar. Nah, jadi sudah positif semua. Anda bisa ya bandingkan dengan Listkos. Nah, sebenarnya kenapa saya memberikan dulu Listkos supaya Anda bisa mahir di stepping stone-nya. Kalau saya kasih langsung Vogel, Anda gini, karena memang beberapa teori sudah banyak yang membuktikan bahwa Vogel ini sebenarnya lebih baik sih daripada si Listkos. Kenapa? Karena sekali iterasi, bandingan kemarin punya saya kan harus sampai 4 iterasi kan ya, stepping stone-nya ya. Karena dia munculnya di sini kan ketika dipakai Listkos kan 2.060.000 kan, ini kan dengan Vogel. Sedangkan dengan Listkos pertama kali itu saya dapatnya minggu lalu itu 2.060.000. Nah, dari sini saja sudah terlihat perbandingan dengan menggunakan Vogel dia sudah dapatnya harganya lebih murah. Ya kan? Daripada kita mengerjakan pakai Listkos. Sehingga ketika dia harganya lebih murah, otomatis kalau kita cek pakai stepping stone, ya dia akan lebih cepat optimal atau malah bisa langsung optimal gitu. Nah, ini karena sudah dapat, ini kan sama sebenarnya jawabannya kan 1920 ya. Minggu lalu juga sudah kita kerjakan pakai Listkos sampai terakhir itu yang paling optimal memang 1920. Tetapi dengan Vogel dia langsung dapat hasilnya gitu. Ketika dilakukan iterasi stepping stone dia langsung positif semua. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu. Hanya dari beberapa penelitian memang kebanyakan menggunakan Vogel dia ketemunya nanti lebih agak murah daripada Listkos sehingga stepping stone-nya otomatis dia lebih cepat optimal. Nah itu kalau saya kemarin langsung ke Vogel nanti takutnya di sini ada langsung positif gitu, jadi nggak dapat iterasi stepping stone-nya, makanya saya berikan yang Listkos dulu supaya stepping stone-nya terbiasa. Tapi kalau nanti soal belum tentu juga langsung optimal, nggak ada yang tahu karena kita nggak tahu kalau kita belum kerjakan apakah dia hasilnya langsung optimal atau enggak. Tapi kalau nanti di Vogel ternyata masih ada yang negatif ya dilanjutkan sama seperti kemarin. Ya, bedanya cuma nyari pas solusi awalnya aja di sini hasil. Nah, nanti yang jawaban punyanya mbaknya tadi, dicoba ya, pakai Listkos. Kemarin kan dapatnya 1.104 tadi ya, 104 500 kan ya. Coba nanti pakai Vogel berapa. Kalau hasilnya sama, berarti punyamu yang benar, Mbak. Tapi kalau hasilnya ternyata 104, berarti yang tadi ada yang salah itu. Ya. Baik, Bu. Ya, nanti bisa dibandingkan. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ada pertanyaan nih di chat, coba. Kenapa? Enggak. Oh iya, yang stepping stone yang jalurnya kan, yang ininya kan yang Vogel kan yang ini, yang tabelnya, tabel awalnya ini kan Vogel. Yang ini yang stepping stone. Nah, sebenarnya banyak sekali metode-metode lainnya seperti yang saya berikan kemarin. Nanti kalau memang masih suka juga ya coba pakai metode yang berbeda selain itu. Yang terbaru kan juga
banyak juga sih. Tapi prinsipnya nanti kalau sampai Anda kerjainnya sampai visible akhir, hasilnya pasti sama, harusnya sama, nggak ada yang beda. Makanya saya ragu dengan jawabannya tadi, karena harusnya kalau pakai stepping stone, entah itu dia pakai Riscos, pakai Vogel, pakai apapun, kalau sudah dikerjakan sampai hasil akhirnya itu cuma punya satu jawaban. Ya, minimal atau maksimal itu hanya satu titik. Jadi dia nggak punya jawaban lebih daripada satu. Nanti dicek ya. Jadi sudah ada tambahan metode bisa untuk ngecek lagi jawaban yang kemarin. Nah, nanti kalau ngerjain UTS, boleh pakai Riscos atau Vogel. Saya nggak kasih metode tertentu, yang penting mana yang bisa Anda kuasai, yang lebih mudah dipahami, silahkan. Mau pakai Riscos stepping stone boleh, mau pakai Vogel stepping stone juga boleh. Itu ya. Nah, ini yang inisialnya A dan juga Sampai sini ada pertanyaan dulu? C, there are Belum. Belum ada, Bu. Ya, nanti itu untuk masalah transportasi. Nah, sedikit lagi ada yang namanya transportasi seimbang, ada yang itu tadi transportasi tak seimbang, tapi nanti sama. Coba ya kita lanjutkan dulu.